Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muhibbun rahimakumullah. Aba-aba ulun, mama-mama ulun, dan seluruh pengagum, pencinta ilmu, pencinta ulama, pencinta Nabi, pencinta Allah. Dan mudah kita hidup bersama cinta, mati bersama cinta, di akhirat bergabung dengan orang-orang yang kita cintai. Kajian kita pada minggu, pada bulan yang lalu, kita memahami, mudah-mudahan Allah mengamalkan pengertian asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku bersaksi tidak ada yang punya perbuatan melainkan Allah. Aku bersaksi tidak ada yang hidup melainkan Allah. Aku bersaksi tidak ada yang maujud melainkan Allah. Artinya, kalau kita bersaksi, berarti kita bertamuan dengan orang yang kita saksikan. Bulan yang terakhir sudah caranya, yaitu dengan cara melihat dengan mata kepala akan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan membuka kebesarannya lewat ciptaannya. Karena Allah tidak akan mencipta kecuali Allah itu tahu. Kecuali Allah itu berkehendak. Kecuali Allah itu kuasa. Kecuali Allah itu hidup. Kecuali Allah itu mendengar. Kecuali Allah itu melihat. Kecuali Allah itu berkata-kata. Itu yang kita arti katakan kita bertamuan sifat. Bertamuan sifat karena bertamuan ciptaannya. Bila satu pun ciptaannya sekecil apapun, Allah yang mencipta pasti punya tujuan sifat. Tahu, hendak, kuasa, hidup, mendengar, melihat, dan berkata. Apabila sifat yang tujuh ini ada, maka sifat yang melaziminya ada dua. Yang tahu, yang berkehendak, yang kuasa, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Apabila Tuhan punya 14 sifat, pasti Tuhan yang bersifat wujud ada atau 1, 15. Adanya Tuhan tidak ada bawah, bakat tidak berhasil, mukhalafah berbeda dengan yang lain, yang berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah asal itu 5, berarti 20 sih. Sedangkan perbuatannya itu adalah sifat yang harus namuli diulahnya. Berarti melihat perbuatan, melihat sifat, sifat hendaknya dikurangnya. Bila melihat perbuatan, melihat sifat, melihat orangnya itulah asyhadu alla ilaha illallah.
aku bersaksi. Sama saja. Itu adalah bersaksi. Kemudian naikkan sedikit. Asyhadu itu di dalam ilmu nahwu namanya ilmu dalil. Dan setiap ilmu dalil itu takarrur, berulang-ulang. Artinya ada sekali saksi itu disuruh. Taros-tarosan dari sekarang sampai mati. Gaya sukan, gaya bangun guling, mata guling kilat, mata melihat ciptaan, talinga kilat benar. Talinga mendengar ciptaan, hidung menghina, hidung mencium ciptaan, montong merasa ciptaan, tangan meraba ciptaan. Berapa? 5 lah. Ketika itu berarti anggota 5 berhubung dengan ciptaan. Bila ada ciptaan, ada 20 sifat, 21 dengan ciptaannya. Berarti kita melihat ciptaan, perbuatan, melihat sifat, melihat zat. Disuruh terus-terusan, jangan sekali. Itulah firman Tuhan, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamana aja ikan bakali, nangapa aja nang ikan dengar, nangapa aja nang ikan cium, nangapa aja nang ikan rasa, nangapa aja nang ikan raba, ikan hakikatnya melihat ya Allah. Wah, indahnya. Bupati berarti ulun diundang oleh masjidin. Begitu naik, kata ya, itu jalan kita bertonton. Sudah sampai ke depan ini, depan kali alat. Tampang bupati tadi bersama kawan 3 Megawati waktu jadi presiden. Haji Arsad ya, Guru Arsad ya sebut ini aku di Jakarta. Pertemuan kawan presiden Mega, wabah dia. Paham ya? Artinya tamu presiden Mega aja asa ulang. Sekarang begitu bangun guling kita melihat ciptaan, kita mendengar ciptaan, kita meraba ciptaan, kita mencium ciptaan, kita merasa ciptaan. Berarti kita bertemuan dengan ciptaan, bertemuan dengan sifat, bertemuan dengan nama pun sifat, ketemu dengan Allah, sah penyaksian kita. Nah ini mohon berkata amalkan dalam kehidupan. Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya anggota 5 kita bertakluk dengan ciptaan, hati kita bertakluk dengan Yang Mencipta. Itulah yang dimaksud syahadat tarikat. Syahadat itu ada syariat, ada tarikat, ada kita. Syahadat syariat ya ada tuh. Kita hadirkan namanya syahadat tarikat, hati selalu bertemu dengan Allah. Qalbi baitu rabbi, hatiku tampak mengingat Tuhan.
Jikalau kita ditanya, nah apa syahadat syariat? Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah apa syahadat tarekat? Jawabannya bertakluk hati dengan ciptaan Tuhan. Berarti hakikatnya bertakluk dengan sifat, berarti hakikatnya bertakluk dengan zat Tuhan. Itu syahadat tarekat. Paham apa? Oh mama. Oh mama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu bersyahadat syariat itu, syahadat syariat ini aku bersaksi sudah. Kemudian penyaksian itu, asyhadu itu aku bersaksi, aku tahu saksi. Terus-terusan kemudian itu. Artinya bukan hanya sekadar tahu, namun setiap pandangan, apapun, setiap pendengaran, setiap yang dicium, yang dirasa dan diraba, ingat kita ciptaan. Bila ciptaan, sifat naiknya. Bila sifat, naiknya zat. Ketemu ciptaan, ketemu zat yang mencipta. Jadinya mobilnya kita tuh mendengar arah Allah yang ada di zat itu. Kalau paling enam ini nih, maka kita akan mendengar. Ini aku nih Haji Asad. Ini aku nih hambaku. Dengan kayak itu tadi nah, melihat ciptaan, hakikatnya melihat sifat, melihat hukumnya. Sahabat itu mendengarkan kalimat ini aku nih surga. Hah? Gitu. Meparahnya Tuhan. Nah makanya Allah itu parah mana? Tetapi ada kata masih jawaban dari Tuhan ini. Jauh bukan kematian terpisah. Para benar sih Tuhan dia bukan kematian bersama. Jauh maksudnya terhijab, bahwa sejauh. Para maksudnya dibuka hijab, merupakan apa? Nah ini dia. Ini adalah senjata yang ampuh memberesi hati. Ini adalah amalan yang paling mujarab membawa kita kaina hendak mati muntong ingat la ilaha illallah. Maka mengingat awal itu kaina hendak mati
Nah bagi Nabi dakhala jannah, silahkan kau masuk pada neraka. Berarti lah menjahirnya kita sembahyang penciptaan, berarti kan ada kita. Berarti ampun sifat. Sedangkan sifat itu ampun dia, berarti sembahyang itu ampun dia. Berarti ampun dia, sembahyang itu hakikatnya Allah mendasarkan jatnya sendiri. Nah, ketika kita la ilaha illallah, biasa ketika dihadirkan maknanya cuma itu ciptaan. Bila ciptaan berarti ampun sifat. Bila ampun sifat berarti sifat ampun dia. Berarti nama berpikir ya Allah memberikan kepada dirinya sendiri. Kemudian kita tahu apa itu makrifat. Tahu bahasa kita sebenarnya makrifat. Kita tahu akan Allah. Tahunya itu ciptaan. Bila ciptaan berarti ampun siapa? Ampun sifat. Bila ampun sifat berarti ampun dia. Berarti ampun kita tahu kepada Allah, mengenal Allah. Hakikatnya Allah yang mengenal diri sendiri. Ada lagi kita lagi. Apa firman Tuhan dalam hadis ini? Wujudu qadar pun layu kasudi. Namun jika merasa ada dan saudara ulama maka Allah bersama hadis ini. Nah, kayak merasa ada, namun kita merasa berdiam, namun kita merasa mengenal, namun kita merasa berpikir, secara hakikat tak? Nah, yang menjadinya aja, Pak, boleh-boleh saja. Bila hakikat kita berarti tanding Tuhan, alias tak dua Tuhan. Tak dua berarti tak akui artinya syirik. Nah ini pengajian kita bulan yang terkasih dan bangga dengan berkat guru-guru, berkat guru-guru kita paham, kita berkat. Nah kemudian guru hendak simpangkan kajian kita. Sekarang hitungan orang Indonesia hari ini adalah 7 Zulhijjah. Esok 8 Zulhijjah. Ahad 9 Zulhijjah. Senin 10 Zulhijjah. 8 Zulhijjah namanya hari Tarawih. 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. 10 Zulhijjah namanya Yauman Nahar, hari kesundarian. Nabi bersabda, Saumu Tarawiyah yukaffiru sanatal madiyah wa saumu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal ba'diyah. Siapa yang puasa hari Tarawiyah maka terhapus dosa 1 tahun yang sebelumnya. Siapa yang puasa hari Arafah terhapus dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sesudah. Berapa tahun? Kalau Arafah 1 tahun yang sebelumnya, 1 tahun yang sesudahnya. Tarawiyah 1 tahun yang sebelumnya. Berarti berapa? Arwah guru kita Syekh Karim Al-Banjari Al-Makki
Beliau berfatwa, ujar sidin, hadis-hadis yang semacam ini kita hendaknya baik sangka. Apa maksudnya? Maksudnya hendaknya kita mengharap Nabi ampuni itu dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah, dan dosa kita dengan itu lebih baik. Hari Tarawih besok, hari Arafah, orang kita Indonesia, tapi orang Makkah, hari Tarawih hari ini, hari Arafah besok, dahulu besar. Berapa wajar saja, Tuhan kita duduk di situ. 5 jam. Aja, kemudian disesama buka. Dulu dibaca. Puasa hari Tarawih niatnya nawaitu sauma tarawih sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma tarawih sunnatan lillahi. Sahaja puasa dalapan hari dalapan sunat karena Allah. Niat Arafah nawaitu sauma Arafah sunnatan lillah. Sahaja puasa Arafah sunat karena Allah. Tetapi dalam kitab Fathul Mu'indus kedua yang disarahkan oleh Siti orang Malibari dicatat puasa Arafah, puasa Tarawih, dan puasa-puasa sunat yang lain hasil dengan kita lakukan puasa wajib padanya. Ulang-ulang. Puasa Arafah, puasa Tarawih, dan puasa-puasa sunat yang lain hasil kalau kita kerjakan puasa fardu padanya. Mana contohnya? Kita makan maklum bahari. Nah, ini nyaman hidupnya, nyaman bahari. Punya pusat ini ada ulang sepacol, udah datang bahari ya. Cuma waktu ulang Tuhan mereka benar dirinya. Nomor nak puasa. Kalau hanya tidak habis, sekarang sudah kurang, tahu sudah. Nah, alangkah baiknya kalau kita puasa besok atau puasa hari Ahad, kita jatuhkan maka puasa besok dan Ahad. Niatnya apa ya Pak? Niatnya nawaitu sauma. Kalau ini tunai kan nawaitu sauma wajib an adai fardi ya syahri ramadana fardan lillahi ta'ala. Nah itu sauma wajib an adai. Kalau mau ada ganti an adai. Kalau dengan kebiasaan an adai ganti an adai. An adai syahri ramadana fardhan lillahi ta'ala. Atau menyaman bahasa kitanya aja, saja puasa esok hari dalam hati mengqadha bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Kita gawe hari Sabtu, kita gawe hari Ahad, adaan terdaya kalabihan Tarawih dan Arafah. Aku haji harus santai rumahnya kupon di sebelah. Keadaan ada lagi asal puasa aja ada kali presiden. Tapi mama bahari tetap yang menguasa bisa mengadakan. Niatnya sengaja puasa esok hari
mengqada bulan Ramadan untuk arwah mama si anu bin si anu fardu karam. Nang ini double tarawih dan arafah dapat, mengadakan mama dapat, sebagaimana pahala yang diberikan Tuhan kepada mama diberikan kepada kita yang mengusahakan. Dia paham mau memberikan jaraknya. Itu puasa saudara. Hari 8 dan hari 9. Pada hari 9 disunatkan sudah memulai bertakbir hari raya pada subuh hari 9. Jadi datang subuh atau sunat sudah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa? Malah dia menyapu orang. Belum aku tahu lah apa. Sudah. Hari raya, ada hari raya, ada dulu. Takbirnya ada dulu. Sudah. Jadi takbir hari raya Kurban ini sudah sunat dimulakan oleh subuh Arafah. Apa berarti berakhir asar akhir hari tasrik. Hari tasrik itu hari yang pertama, hari 9 Arafah, hari 10 hari raya, hari 11 hari tasrik pertama, hari 12 hari tasrik kedua, 13 tasrik ketiga. 5 hari sunatnya. Apabila bertakbirnya akbar kulli sholatin imbad setiap sembahyang. Pada anak ausun natan sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kifayatan anak walaupun sembahyang kifayah. Suara sembahyang kifayah bekas bekas. Berkali ibadah baik itu ada tuan guru berarti ya. Meninggal pasti sehari-hari ada korban. Jadi itu ulama yang arif billah dan jaga di ayat-ayat ini dikasih akal Tuhan. Sehingga katanya akan amal kamu akal kemanusiaan beberapa tahun meninggal hari-hari. Kebetulan ketika itu Tuan Guru Besar di Barabai, Kai Wahab, namanya almarhumnya sudah berkeluar. Itu Abang Guru Zaini juga datang ke Barabai untuk masjid. Sudah Allah Akbar, 4 kali takbir, Fatihah 3 kali di sana, dan sebagainya. Ayat, doa, bahasa kesaksian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah tentu zikir kurang. Ada sesuatu ibadah orang sembahyang kifayah udirin. Padahal dasar sunnah. Cuma kebetulan ada taga. Apabila hari 10 seorang hamba keluar dari rumahnya, dimulakan dia bertakbir mulai hari 9, maka ketika itu malaikat berburuh di atas langit, ya Allah, itu hamba pian setelah mereka membesarkan pian, sekarang mereka berkumpul dengan anak cucunya di tanah lapang.
Makanya Nabi itu melaksanakan sholat Idul Fitri ada itu di Taman Makam. Ada di masjid ya. Kenapa? Ini ada alasannya. Pertama, masjid kecil, ada memuat orang jamaah. Kedua, Nabi mengharapkan nang hadir itu umum. Latihan, bidian, suci, haid, nifas, hadiran berkah. Supaya nang nifas, nang haid, hawa juga menjadi apa? Nah, sekarang permasalahannya punya kita masjidnya ganal, ada di bawah. Nang hadir ada di juga, nang haid. Apa ulah pindah? Ya, alasannya itu dua. Makanya saya pernah suara Madinah, kita akan datang masjid Gamamah. Gamamah itu bahasa itu masjid awan. Ketika Nabi sembahyang hari raya, khotbahnya panjang, sahabat kepanasan, mereka gelisah, turun awan. Alasan jamaahnya membludak, kemudian nang hadir yang haid menipas macam-macam, sehingga Nabi memilih sembahyang di tanah lapang. Namun ini masih ganal saja, jamaahnya ada membludak, nang hadir ini itu dua orangnya, nah tapi pada pelapak mau ulang tidak di tanah lapang. Di sini kenapa lapaknya itu? Teriak meningkat kali kata itu, ya Allah, apa saja yang mereka minta. Mereka ya Allah minta supaya diampunkan dosa. Mereka minta supaya dijauhkan dari keadaan di neraka. Mereka minta supaya jangan dimasukkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Allah bersumpah, dosanya kurang meninggal. Mereka dijauhkan dari neraka, akan dimasukkan dalam surga. Ini kalau lihat sembahyang hari raya. Makanya orang pasti kalau sudah sembahyang hari raya, nang pusing-pusingnya orang. Jumat ada tadinya hari raya hadir. Tapi sampai hadir, takannya. Surga itu ampun Allah, terus di neraka. Takannya ada punya kita juga surga itu luas. Dia aja kalau membuatnya setahun sekali sama kan. Kemudian Nabi bersabda, azimu dahayatun fa innaha maqiyatukum ala sirat wa innahu yu'maru bi fa'iliha bi awli qudratin minad dam. Setelah kalian sembahyang, siapa yang mampu silahkan berkorban. Sini yang kalau lihat banyak berbaran juga. Irang kalau lihat. Nah ini korban. Cuma ingat Abah dan Mama berkatakan korban ini dua. Ada korban sunnah, ada korban wajib. Makanya hati-hati. Korban sunat itu adalah korban yang pulih kita dari hati sampai ke ucapan ditanyakan sunat. Hati-hati dengan apa ya? Kita anda ke halaman, anda kita sembelih, datang orang, main, hadangan apa nih? Hadangan korban, nah jadi najar. Sedikit aja dulu. Lumayan dari situ hadangan apa? Hadangan korban sunat, sunat. Dari kata aja. Ada berbeda korban sunat kawan dan korban wajib? Ada. Kalau korban sunat nambah korban boleh makan kapan sunat mengambil berkat, makan hati-hatinya otak-otaknya. Tapi kalau korban wajib yang ngajar itu tadi ada boleh makan CIP. Tahulah. Jadi hati-hati, mulai di hati sampai kamu top. Kita alhamdulillah nakal, manyahan,
Kita ada aja kita gunanya, kita mau korban sunat bukan agama. Kemudian korban itu nang menerima kan dua golongan aja. Lain kayak zakat. Maaf anak pian. Jangan tidak bermaksud membedakan. Nang menerima cuma dua aja dulu. Fukara dan masakin. Fukara akhir, masakin miskin. Miskin kayak apa, fakir kayak apa, nah ciri-cirinya. Bila kita nih berpanjarian ada aja, cuma ada cukup, kita miskin. Biar pegawai. Jadi apa dia tuh? Jadi pegawai bisa aja. Berapa aja gajinya? Ya, jadi 2 juta. Gajinya problem kan? 3 bulan sekali, bahkan dengan Jokowi ini tidak Jokowi sebulan sekali orang. Tapi kita punya, ininya seiko anak 5. Berapa? 7 lah. Mayuran 7 juta kira-kira seberapa 7? Ada mayu, miskin sih. Padahal bergaji. Makanya jangan suka dikatakan miskin, tapi miskin itu ada cukup pendapatan dengan pengeluaran. Fakir Pak, nah fakir ini usaha ada, pendapatan ada, bersandar ada, jangan ada, jangan ada. Nah, bintang-bintang ada, orang mau paham naik di orang. Nah, bintang ada. Nah, ini berarti fakir. Dua ini mana kedua. Seandainya kita berkorban bagi hukuman kayak apa? Kami di Beradai ada, di Beradai itu bagi hukuman yang ada sambungan hubungan karena ini hubungan bagi hubungan apa itu hubungan misalnya bagi para rumah cuma bila kuantan juga itu dihitung hubungan bermasak tuh berlain itu dihitung hubungan kayak itu sedangkan di situ ada orang yang mampu, nah apa mampunya? Salat berisi sarang burung di 2 budi. Berpotek umpamanya anak 60 hari sampai 5 kilo, hariannya. Kali 8 dari berapa? 40 dimakan orang bertujuh bisa. Ada habis, oke. Ada boleh terima tak? Ada boleh dapat sih itu? Kamu pribadi bisa sekali kan? Nah, Tuhan guru bahari melakukan cara supaya dapat bertahan sama Tuhan. Lalu bila orang melakukan datujuh mencari datujuh yang menerima mustahil. Paham? Cariin yang fakir atau miskin. Bila orang mencari kita, jangan kasih ngomong. Maka kita miskin aja jangan takut, jangan. Berada Allah anak sujud. Siapa udah hendak takutnya berlangganan. Cuma itu urusan Allah. Jadi nilainya orang kepada ketujuh cari tujuh ini yang perhatian kan? Nah kriterianya, ciri-cirinya itu tadi. Itu pencarian aja cuma ada cukup sih ini. Kita rata-rata di kampung ini kira-kira miskin kita ini rata-rata. Kebanyakannya kita.
namanya tafsir itu mungkin mohon maaf anak yang ibarat 100 ya sarawih jadi 75 itu kita miskin karena ini. Nah, nang sarawih itu udah begitu terima. Dia menerima gantinya kan. Nah, kayak apa caranya supaya bagus supaya ayo di kampungnya cari petunjuk nang mustaqim. Sapi. Petunjuk. Uja Aisyah, ya Rasul, mau korban apa? Mau baca. Ujian Nabi, siapa nang kawa melihat darah ada bik. Bagi lelakian nang kawa menyembelih seorang sunat sebalik seorang. Dia ada kawa melihat darah hadir barang, ayo apa lain mata. Kenapa? Ini ada alasan. Fa innahu yughfaru li fa'iliha bi awali qutratin min ad-dam dalam hadis. Diampuni dosa kita nomor ketika awal-awal darah itu meniteskan, dia ampuni dosa. Hadir di nah apa nanti baca bismillah. Nah apalagi baca salawat. Nah apalagi baca takbir. Nah apalagi Allahumma inni wajjahtu sampai selesai. Nah apalagi Allahumma a'ti minka wa ilaika fataqabbal minni. Hendak melihat saja kemudian akan ini sakit karena Allah. Ya sudah, bis. Ini masih ada yang memimpin anak. Bagus. Sudah selesai dunia karena ada orang yang balik nomor 7 ini ya wae sekarang bisa menyembelih mau kami dihantarkan itu namanya busurami sok sembelihkan korban kami korban sunat kami dari mana nomor 7 ini mau melihatnya jadi tidak ada paling muat menghadang apa? Menghadang darah menitis nih. Ketika seret darah menitis, dosanya sudah hapus. Kayak apa menghadang darah ini? Setelah saya meninggali, nanti mau korban sudah menunjuk. Nah, ini harus disyaratkan dan mustahil untuk tunjuk lagi. Siapa makanan yang menerima siapa? Terakhir dari makan korban Allah. Siapa makanan yang menerima siapa? Kasih orangnya tak tunjuknya. Sudah 6-7 ini menerima wajib memindah sapi. Sakilan barang memindah. Dan ini juga bergabung para ayat. Mengkabat barangnya. Jisir. Ujian nomor 7 ini sapi kami lah. Hah? Mau bikin bol? Coba kakak sedikit ada kawan. Mana kayak ini nomor 7 cancanakan bagian pas kampungannya. Nah, ketika sampai kepada yang petunjuk ini korban. Ketika sudah diterima, udah nomor 7 cancang aja bagian aja sekampungan, sadakah nomor 7 kepada sekampungan. Ini kata korban tadi. Silakan siapa yang mau makan. Nah, kamu pilih lagi tuh nambah sarang burung 3 lah. Nah, berisi sampai 5 lah. Tukar iwak lah. Bagi dapat bertahan. Kenapa? Hampir korban itu sedekah begitu. Nah, siapa yang berkorban mulai 1 Zulhijjah, sunat jangan bergunting, sunat jangan menyetik kuku, sunat jangan mencabut bulu ketiak, sunat jangan melarang sisimot, sunat jangan mencabut janggut, kecuali tiba korban mereka. Kenapa? Semua yang ada pada tubuh kita jadi saksi. Nah, satu lagi masalah. Kami di Barabai ada istilah harisan. Harisan. Dulu mama-mama apa harisan?
arisan itu. Haris bisa kali ya. Haris itu ini tak ajak jaring lomba jaring itu tak ajak itu Haris. Nah orang jaring itu kan jangan kan pasang jaring. Nah memasang tuh ada tak ajaknya dulu. Ya ada ajak tak awak ini Haris harusnya. Kata-kata orang baharisan dari Haris itulah Panambayan dan huruf Tijarat terkenal. Panjang dirajut jadi jaring, artinya tolong menolong. Kembali dari Haris itu awak. Jadi baharisan artinya bertolongan. Dibuka ayo nih begitu ya. Siapa nak hendak umpat harisan korban atau bercampur dengan harisan akikah, datang ke masjid. Ini boleh aja seekor kambing itu, seekor hidangan itu berempat korban, bertiga bagikan boleh ya? Boleh ya bro? Datang minyak ukor, aku berdua minyak ukor. Datang menyadul, aku 3 menyadul. Datang abangnya hibur, aku berlima dia hibur. Datang pulang abangnya Udin, aku di sini ketanggung. Datang pulang abangnya Gadun, sehingga 21. Berapa kali kita 3 tahun. 3 tahun. Jadi tahun raya tadi sekong, tahun ini sekong, tahun ini sekong. Kumpul, nukar. Hidangan seekor. Hidangan itu apa? Hidangan siapa? Nah, karena betul. Hidangan siapa? Hidangan nomor 21. Jangan, hidangan nomor 21. Baharisan. Berarti ampunan 21. Berarti kan 21 ini bertujuh anak, berarti 14 anak-anak. Sedangkan 14 cuma menukar duitnya. Berarti bahasanya nomor 7 berhutang kepada yang ke-14. Berangkat berhutang orang. Bila ada berhutang, tersumbangi ke kurang deh. Kan sampai 21 disumbangi yang jadi 7 tak korban sapi kurang. Jadi solusinya apa dan mama, mohon maaf, pulang bukan bermaksud menyalahkan, pulang bukan bermaksud apa-apa. Itu solusinya 2. Nomor 7 ini berhutang kepada nomor 14 atau nomor 14 menghadiahi nomor 7 kesalahan. Setelah kamu keluar nomor 7 karena jadi nomor 7 nomor 14 kami berhutang karena bayar 2 tahun akan datang. Bukan kata-kata itu. Atau kemudian nomor 7 hadiahi kami. Maju kami hadiahkan dia nomor 14. Berarti sapi mutlak menjadi milik yang betul 7 hanya dikorban. Nah, anak bekerja atau kembali hidangan orang. Karena harus berhutang itu berakad. Punya ada berakad belum berhutang namanya. Belum berhutang. Nah, berhutang itu berakad. Jadi kami hutang sapi ini jadi nomor 14 silakan. Atau kami hadiahkan sapi ini dan batas kami hadiahkan. Nah begitulah abah dan mama kelakuan yang akan kita kerjakan di beberapa hari lagi supaya pekerjaan kita ini sempurna nilainya di sisi Allah dan bernilai benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka pertanyaan. Untuk bertakut yang ada hari sebelum berbeda. Nah, di sana ada boleh kita datang kemudian nama lawan itu. Dengan kata kawan bertakut bolehkah
6 2 hari itu mengerjakan apa dan Allah boleh satu-satu, ada boleh 2 langsung sehari, satu-satu aja. Umpamanya tarawih ada mama, arafah ada nama boleh. Ada boleh tarawih apa ada mama. Itu bisa lewat penelitian namanya ketua kan, dan ketua. Jadi ketua ini yang pengumuman dari wahai seluruh grup korban tahun ini yang berkorban si anu. Artinya anggota 18 nih. Maka sapi kita, adangan kita yang sudah ditukar 20 sekian juta kita hadiahkan kepada nama yang tersebut tadi. Kalau hadiah atau kita utamakan kepada nama yang tersebut tadi. Bisa kita mudahnya. Kita cari waktu Kami juga ada yang melakukan kita berhukum dan kedua kita Ini pertanyaannya Dadahul Akikah korbankah tuntutan asal Dadahul Akikah, tuntutan asal Dadahul Akikah, karena kita berakikah dituntut begitu lahir. Ada korban kalau mampu, ada pun akikah kalau mama tak mampu, ada korban kita tak mampu. Jadi tuntutan asal akikah dahulu. Tapi jika dikerjakan kedua korban, salahkah? Jawabannya ada, boleh. Cuma aturannya baik, tak kurang baik. Jadi umpamanya memang pelajaran satu kurang baharisan korban, sholat 4 harisan akikah, kayu nak berangkat korban jadi kebalikan boleh. Jadi saya adakan di niatnya pun tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pengambilan. Masalah pengambilan kita baru keselamatan, dan ini ada acara itu acara kurkis agak diut lah sebenarnya. Itu ada itu mahambut oleh makanan itu termasuk benda yang haram. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini umumul balwa, kemaksiatan yang sudah membala-bala di mana-mana. Nikah itu sunnah Nabi. Kemudian walimah itu bahasa Arab, bahasanya berlakukan itu sunnah Nabi. Apa tujuan nikah? Untuk mendapatkan anak yang saleh. Apa tujuan walimah? Mendapatkan anak yang saleh, supaya dengan sedekah maksudnya, supaya kita mendapatkan anak yang saleh. Sekarang dicampur dengan yang dilarang, bagaimana? Nah ini sudah banyak lagi ketentuan yang dimaksud.
Hukum manulaki orang pengantinan bila disolati asalnya wajib selama ada dulu. Tapi apabila sudah ada hukumnya ada kawan tadi ada wajib lagi. Jadi jelas itu merusak dalam yang dimaksud dengan perkawinan. Karena tujuan perkawinan bukan sampaikan kami sekali menambahkan tidak diada. Keselamatan itu tujuannya yang kedua, bila dicampur. Nah ini mengangkat katanya yang sudah dikatakan merusak. Dengan pahaman bertahap bahwa amal-amal guna mengisi sisa-sisa amal kita yang ada. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang beriman. Rahmatina suratul mustaqim, rahmatina suratul mustaqim, rahmatina suratul mustaqim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ayo kita sama-sama. La ilaha illallah